Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini waktunya kita berehat ya, tetapi ini ada momen yang sangat istimewa. Sebelumnya yang terhormat Pak Kepala, Bapak Dr. Andes Kiporan Sunarso, dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, terima kasih kami ucapkan telah meluangkan waktunya. Pada momen siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi calon guru penggerak oleh Bu Diah Ajeng Ratri untuk menyampaikan hasil diseminasinya. Sebelum Bu Ajeng akan melaporkan hasil karyanya, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima hingga hari ini. Yang kami hormati Ibu Diah Ajeng Ratri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang berbahagia, patut kita bangga bahwa ada di antara teman kita yang berusaha untuk meningkatkan kualitas diri melalui guru penggerak. Ini sudah merupakan tuntunan, menjadikan sebuah tuntutan zaman dalam kurikulum merdeka dalam era pemerintahan sekarang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas diri kita, kualitas pembelajaran kita, salah satunya melalui guru penggerak. Ke depan, kepala sekolah, pengawas, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu salah satu syaratnya harus memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah ada 7 atau 9 yang lolos atau lulus guru penggerak. Nah, ini ke depan angkatan 11 sudah lewat, mungkin nanti angkatan berikutnya saya minta yang belum umurnya kadaluarsa, belum 56 itu mendaftar, mengikuti, mencoba belajar itu sampai akhir hayat. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalau kita selalu belajar. Hari ini kita akan mengetahui pemaparan dari salah satu CTP kita tentang budaya positif. Budaya budidaya manusia, pola pikir yang berasal dari habit, kebiasaan seseorang menjadi kebiasaan lokal, dan kemudian menjadikan adat kemudian menjadi budaya. Sebenarnya tidak ada budaya yang negatif, semua budaya itu positif. Namun dengan perkembangan kosakata ada akhirnya budaya negatif, budaya positif, atau suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu bisa menjadi sebuah budaya. Sekaten itu budaya, kondangan budaya. Nah, budaya-budaya yang kecil di sekolah kita, yang positif yang ada perlu dikembangkan. Yang mungkin arahnya tidak baik, negatif, yang kita harus minimalisasi kalau kita bisa hilangkan. Budaya positif misalkan saling menyapa, menegur, kemudian membaca pagi hari
positif. Budaya positif kita yang mungkin tidak dimiliki di sekolah sekitar kita, di SMK atau MA atau Sanawi, mungkin tidak ada yang masuk kelas tidak yang pakai helm, motor yang menyalahi aki-aki. Mungkin di sekolah lain bebas, tidak pakai helm, motor bebas, tidak mengatur. Tapi di sekolah kita ini budaya positif. Kalau pagi hari kita membaca literasi keagamaan, kitab suci baik Islam maupun non-Islam, positif. Belum tentu mungkin di sekolah lain atau bahkan individu pun itu ada budaya terbiasa budaya itu. Nah ini budaya positif. Nah mungkin nanti Bu Aceh akan menyampaikan budaya positif apa yang ada di sekolah kita yang perlu kita gali. Yang awalnya mungkin 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun, mungkin ada S yang lain. Atau mungkin yang awalnya hanya 5K, kekeluargaan, ketertiban, keamanan, mungkin bisa menjadi 7K, 10K, atau bahkan 12K. Budaya-budaya itu dikembangkan ke dalam diri kita, kebersihan yang mungkin belum maksimal kita tingkatkan, kedisiplinan yang mungkin masih ada terlambat, belum disiplin, pakaian nggak mungkin ditingkatkan terus. Monggo kita coba gali melalui guru penggerak ini, dan nanti kita kembangkan positif-positif akhirnya semuanya menjadi baik. Dari kebiasaan, habit, kebiasaan, adat, terus berkembang menjadi budaya di SMA Negeri 1 Luwu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, digunakan untuk meningkatkan diri kita. SMA Negeri 1 Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Selanjutnya tidak usah berlama-lama, kita langsung saja saksikan pemaparan materi santai bocah. Selanjutnya kita akan saksikan langsung pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Bu Dia Ajeng Ratri SPD JGP Angkatan ke-10. Tepuk tangan. Silakan Bu Ajeng. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua. Saya nggak menyangka ternyata seramai ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya demi suksesnya acara pada siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Langsung saja. Nah, untuk awal dulu ya. Ini di sini ada gambar emoticon sejumlah 8. Menurut Anda, Bapak Ibu semuanya, emoticon manakah yang menggambarkan perasaan Anda saat ini? Biar nggak rebutan nanti saya dekati aja ya, yang dekat dulu. Kemudian menurut Anda yang nomor 1. Sekarang alasannya kenapa 1 itu menurut Anda gambar emoticonnya mewakili apa? Mewakili bahwa acara hari ini hebat. Ya, tepuk tangan dulu dong. Boleh. Dari yang sebelah timur sekarang. Masuk frame nggak Mas? Mendekati Pak Dwi ya Pak Dwi.
Pak Dwi, kira-kira yang mewakili, emotikon yang mewakili perasaan Anda saat ini adalah nomor 7. Pak Dwi memilih nomor 7 ya. Sing malah Ada lingkaran di atasnya itu kira-kira maksudnya apa ya Pak? Itu pusing. Kenapa bisa pusing? Nah karena kan di grup WA kedinasan itu kan cuma PHP terus sudah tinggal cair ditunggu 3 minggu nggak cair pusing saya. Iya. Nggak apa-apa, itu sedikit curcol dengan colongan dari Pak Dwi. Semoga lekas cair ya Pak, nanti bertubi-tubi cairnya bareng-bareng. Itulah jawaban yang beragam dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Rukun. Silakan Mbak. Sekarang ada gambar genggaman tangan. Saya mau mendekat ke Bu Marwi. ada yang mendekat. Bu Marwi, silakan tangannya dikebalkan dulu. Yang terdapat dalam gambar slide. Bayangkan Bu, di dalam genggaman Anda itu terdapat sesuatu yang bagi Anda penting dalam kehidupan Anda. Sudah Bu? Sudah. Sekarang coba Mbak Sakti. Mbak Sakti, misalnya pengen tahu apa yang ada di genggaman Bu Marwi. Coba cara merayunya gimana? Boleh nggak Bu Marwi kira-kira itu sesuatu yang penting bagi Anda dibuka-buka oleh Bu Sakti? Boleh Bu, ini bukan rahasia saya. Ini genggaman saya ini udah kepala saya butuh kuat sekali itu. Jadi ini rahasia saya. Ini ada dalam pikiran saya, hati saya, maaf ya, ini rahasia saya. Ya, ternyata Bu Marwi tetap dengan pendiriannya, yaitu tidak mau membuka apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Meskipun Bu Sakti sudah berusaha merayu, berusaha menyogok dengan pedal, dengan menitik-nitik, ternyata Bu Marwi tetap dalam pendiriannya tidak mau membuka. Kira-kira tidak mau dibuka tadi, ternyata jawabannya adalah karena menurut Bu Marwi ini adalah sebuah rahasia yang besar. Begitu ya Bu ya? Langsung langsung ke pertanyaan ketiga. Yang pertama, kedua sudah. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangannya Bu Marwi? Siapa mencoba? Saya sendiri lah Bu. Ya, ternyata Bu Marwi yang mempunyai kontrol bagi dirinya sendiri untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi. Meskipun dirayu-rayu orang lain, tetapi tidak bisa membuka apa yang ada di dalam tangan Bu Marwi. Kalau tidak, Bu Marwi sendiri yang ingin membukanya. Next. Ya, inilah ternyata genggaman
genggaman tangan ini termasuk dalam teori kontrol. Bedanya dengan stimulus respon. Stimulus itu menurut biologi apa Ibu? Stimulus itu rangsangan. Rangsangan. Kalau respon Bu? Respon tanggapan. Kalau teori stimulus respon ada aksi, ada reaksi gitu ya Bu ya. Ya, saya lapar. Aksinya saya lapar, reaksinya saya akan makan. Itu adalah teori stimulus respon. Tetapi kita akan belajar lagi ternyata ada teori kontrol. Perbedaannya yang pertama, dalam teori stimulus respon itu kebutuhan kita ternyata sama. Di dalam teori kontrol, kebutuhan kita ternyata berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mendengar, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi halnya dalam genggaman tangan. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya tadi Bu Sakti sudah merayu-rayu pengen kepo ya, buka rahasianya Bu Mari, tetapi Bu Mari sendiri jika tidak membuka rahasianya ya nggak bisa. Dalam teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau dibujuk-bujuk gagal itu, Bu Sakti bisa saja melayangkan pemaksaan. Tidak dilakukan. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikirnya menang kalah. Dalam stimulus respon berpikirnya menang atau kalah, tetapi dalam teori kontrol model berpikirnya menang-menang atau win to win. Next. Ya, ada seorang psikiater atau pendidik, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi konsep yang salah tentang makna kontrol itu. Yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Paham ilusi ya Ibu, Bapak Ibu? Kita pikir bisa tetapi tidak bisa. Itu ternyata ilusi. Guru bisa mengontrol murid hanyalah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak benar. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama sekali jawaban yang salah. Itu menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Selanjutnya Mbak. Ya, inilah disiplin positif dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang kita inginkan. Menurut Danny Gosen tahun 1998. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan motivasi internal. Selanjutnya, Mbak. Lanjut dulu. Menurut tokoh pendidikan Indonesia, pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ki
Gajah Dewantara mengartikan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak Imam biar nggak ngantuk. Kira-kira menurut pandangan Pak Imron menjabarkan pendapatnya Gajah Dewantara gimana? Merdeka menurut saya Bu ya, yang saya pahami dari Gajah Dewantara itu artinya kita melakukan sesuatu itu atas inisiatif diri kita sendiri, bukan karena adanya perintah ataupun paksaan orang lain, termasuk belajar diantaranya. Gitu Bu, terima kasih. Tangan dulu. Terima kasih Pak Imam, jawabannya baik sekali. Silakan lanjut Bu. Ya, ini adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia itu ada tujuannya, ada motivasi dari dalam dirinya sendiri atau disebut motivasi eksternal. Dari motivasi eksternal, motivasi yang terdapat di luar dari dirinya. Misalnya berperilaku itu ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada tidak Bapak Ibu ya? Kira-kira seperti itu. Kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya motivasi eksternal adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu sifatnya dari luar. Adapun motivasi internal yang terdapat dalam diri kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kira-kira motivasinya lebih setuju yang eksternal atau yang internal, Bu? Yang internal ya, motivasinya harusnya dari dalam diri kita sendiri. Ya, belum. Misalnya saya mengajar jam pertama. Kalau di jadwal itu jam pertama jam 07.00. Saya akan berusaha tidak terlambat masuk dan mengajar ke dalam kelas. Berarti saya harus sebelum jam 7.00 harus sudah siap. Nah, motivasi saya apa? Misalnya, nanti saya harus buru-buru masuk, nanti kalau Pak Kepala keliling saya sudah ada di dalam dan memimpin pembelajaran. Berarti motivasi saya yang mana itu kira-kira? Eksternal, yang ketidaknyamanan atau hukuman atau penghargaan dari orang lain. Yang ketidaknyamanan ya karena menghindari hukuman. Bu Haji masuk kelas sebelum jam 7 menghindari hukuman. Pak Kepala keliling tidak kena teguran. Itu motivasi saya yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika motivasi saya adalah saya masuk sebelum baca 7 kok ben dilem kanca-kanca. Itu masuknya ya. Yang eksternal yang kedua ya, saya melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Beda lagi ceritanya jika saya masuk ke dalam kelas lalu mengajar. Saya semata-mata dengan tanggung jawab sendiri. Saya ingin menghargai diri saya sendiri karena saya ingin menjadi contoh bagi anak-anak. Itu lebih baik ya dari internal. Next. Lalu kita sampai ke nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan. Mohon maaf, saya ulangi, berkebinekaan global, lalu bergotong royong dan juga kreatif. Next, gitu. Selanjutnya ini dia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang lain, banyak sekali di sini ya Ibu Bapak ya. Nanti bisa dibaca sendiri, nanti saya bagikan PPT-nya, nanti saya jawab. Bisa dipelajari, dibaca di rumah masing-masing bersama anak istrinya. Budaya positif itu ternyata tidak hanya untuk di sekolah saja, dan juga bisa diaplikasikan di rumahnya sendiri-sendiri. Di antaranya ada komitmen, kreatif, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, harga diri, gotong royong, dan lain sebagainya. Lanjut. Kita sampai ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ jelas sekali perbedaannya. Hukuman itu adalah sebagai suatu identitas yang gagal. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tidak memberlakukan hukuman bagi siswa-siswinya ya Bu ya. Ada. Karena itu merupakan identitas yang gagal. Gagalnya kenapa? Karena ternyata hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Harus terjadi. Bahaya sekali ya ternyata efeknya hukuman. Hukuman itu menyebabkan sesuatu menyakitkan dan harus terjadi. Beda lagi dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Dalam restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman, merasakan seseorang itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman, sama-sama tidak nyaman, tetapi hanya jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman merupakan korban mendapatkan keadilan. Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan. Sedangkan dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman murid akan merasa tersakiti. Lalu murid juga, kalau di konsekuensi murid dibuat merasa tidak nyaman. Pada restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Kemudian hukuman, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita sampai kuis hukuman atau konsekuensi. Ya, kita mulai kuisnya ya. Ini Bapak Ibu silakan dipilih hukuman atau konsekuensi. Start. Silakan Bapak Ibu, pertanyaannya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya karena terlambat dia dihukum mencatat 100 kali dalam buku. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bu Umi.
Hukuman, coba diklik hukuman Mbak Dian. Ternyata kurang tepat ternyata. Jawabannya adalah konsekuensi. Lanjut. Lalu ada kasus laki murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai peraturan di sekolah itu merupakan konsekuensi ataukah hukuman? Hukuman menurut Buki hukuman cek cek cek. Iya. Buki tidak ngantuk. Selanjutnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Pak Sri coba merupakan hukuman atau konsekuensi Pak Sri? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Coba Mbak Dian. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sama-sama konsekuensi. Coba Mbak, konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman katanya Mbak. Ya, kaki. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan halaman sekolah karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Ya, yang mana diimbangi suaranya? Dia aja wes sudah yang mana? Menyiram tanaman di taman sekolah karena tidak mengerjakan tugas itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Ya, belum ada suaranya. Ya ditebak-tebak bukan nangis. Itu konsekuensi. Coba ini. Ada lagi ternyata dari 10 pertanyaan 10-10-nya benar semua. Oh iya, kurang satu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Merupakan hukumankah atau konsekuensi? Mbak Martina. Udah gregetan pengen jawab kan ditunjuk-tunjuk. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Maka konsekuensi? Dari 10 soal 10-10-nya benar, tapi berarti pemahaman Bapak Ibu sudah baik. Kepala gitu. Ya, sampailah kita pada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William James dalam
pemateri Bapak Ibu siap bacakan. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kira-kira bagaimana Bu Ambar sebagai wali kelasnya Doni yang suka meminta bekal makan siang mereka teman-temannya secara paksa? Bagaimana Bu Ambar? Ini siapa menurut Bu Ambar? Jika menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Jika saya menghadapi situasi seperti Bu Ambar, saya akan memanggil Doni. Terus dan menanyakan kenapa kamu meminta bekal temanmu dengan paksa, apa sanggup kurang gitu. Terus pertanyaan kedua, saya juga, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin Doni belum sarapan dan sangunya sedikit jadi minta temannya. Ya, bisa jadi. Terima kasih Bu Bella. Bu Bella jika menjadi Ibu Ambar akan memanggil Doni secara pribadi dan akan menanya alasannya. Bertanya alasan Doni kenapa mengambil makanan, meminta paksa makanan teman-temannya. Dan kira-kira alasannya Doni yaitu Doni merasa belum sarapan. Next. Dan sangunya sedikit. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhannya adalah bertahan hidup. Berarti Doni meminta paksa bekal makan siang temannya karena untuk alasan bertahan hidup ya. Karena makan itu salah satu kebutuhan pokok, jika tidak dipenuhi maka bisa bagaimana? Bisa meninggal. Jadi makanan itu merupakan alasan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang lain itu ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan dan juga kesenangan. Seseorang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka itu bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya tadi adalah Doni, karena dia belum terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya yaitu bertahan hidup. Dia merasa lapar, dia tidak membawa bekal dan meminta paksa bekal temannya. Selanjutnya, ya, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Guru bisa saja menjadi seorang penghukum. Tidak usah diberikan contoh ya, ini mesti kita terus terang dan jujur dalam hati itu pasti pernah melakukan secara tidak sadar, pernah menjadi seorang penghukum. Bu, maaf nggak mengerjakan PR karena saya lupa nggak mengerjakan PR, saya nggak tahu kalau ada PR. Ada yang terus jawabnya kira-kira kalau hujan gimana Pak? Ada gurunya yang tidak mengerjakan tugas, alasannya karena lupa. Kalau sebagai penghukum maju. Penghukum kan, ya wes berarti maju. Angkat kakinya 1 sampai jamnya habis. Tuh, kalau masalah penghukum kita sudah fasih ya. Ada anak saya seperti ini, hukumannya seperti ini tuh. Di luar. Kalau posisi kita sebagai penghukum maka kita akan mengatakan maju. Silahkan kakinya diangkat 2. Kakinya diangkat 1.
Ya, kita bisa saja menjadi guru yang membuat orang merasa bersalah. Misalnya, Joni, kok kamu seperti itu? Kalau kamu tidak kasihan toh sama Bu Aji. Langsung saja. Jadi kan seseorang misalnya bernama Doni, kalau dengan seperti itu kan bisa jadi menjadi merasa bersalah karena ulangnya dia Bu Aji menjadi sedih. Bisa saja posisi kita menjadi seorang teman, misalnya ini teman itu biasanya kan sambil senyum-senyum ekspresinya, lalu diberi pendekatan Dini, maaf Dini, kok kamu tidak menyelesaikan PR, kenapa Dini? Itu posisinya sebagai teman. Kita juga sering melakukannya, memposisikan diri sebagai teman, dan juga posisinya sebagai pemantau. Ulang. Sebagai pemantau. Kira-kira bagaimana ya kalau kita cuma sebagai pemantau? Dilihatin saja. Saya PR-nya, saya lihat dari sini ya. Sebagai pemantau. Dan terakhir posisi kontrol kita adalah sebagai manajer lainnya. Yang seharusnya kita miliki adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira sebagai manajer itu, kalau punya murid yang tidak mengerjakan tugas itu, terus nanti penyelesaiannya dengan cara berikut ini. Sekarang kelas kalian biar seru ya. Tulis posisi kontrol dulu. Silakan nanti nebak-nebak posisi kontrolnya sebagai apa. Pegang bawahnya. Pegang bawahnya. Dan kita mulai yaitu kuis tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah posisi kontrol yang mana? Ada jawaban lain? Pak Moko, menurut Pak Moko pembuat rasa bersalah. Gimana? Setuju? Coba klik A. Oh iya betul. Pokoknya buat kita semua 100. Ada pertanyaan yang kedua. Patuhi aturan saya atau awas ya. Posisi kontrol kita di sini sebagai coba tempur. Klik. Hebat Bapak Ibu, hebat. 200 untuk Anda. Ada lagi? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Posisi kamu sebagai teman ya. Benar nggak ya? Teman itu selalu membantu. Gurunya ternyata mau membantu membereskan. Bagus sekali. Pertanyaan yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi kontrol kita sebagai
Empat-empatnya betul. Ada lagi? Satu lagi. Sanksi atau konsekuensinya apa? Sering diucapkan kita sebagai posisi kontrol. Iya. Betul. 500 kembali ke 100. Ini aman ya. Dengan judulnya, bahwa judulnya adalah diseminasi budaya positif, kita akan saling sharing. Saya di sini akan memberikan pengalaman saya dalam membuat suatu keyakinan kelas yang sudah pernah saya laksanakan di kelas 11F. Silakan disaksikan. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Saya terlebih dahulu akan menyampaikan konsep-konsep keyakinan kelas. Apakah sudah dipahami apa belum? Jika belum dipahami, saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Saya akan membagikan kertasnya nanti akan ditulis. Sebenarnya tadi ada dalam penjelasannya dalam slide, tapi slide-nya baru ngambek ya. Ini langsung saya bagikan pengalaman saya dalam membuat keyakinan kelas di kelas 11 ya. Tadi sudah saya jelaskan, saya bagikan kertas, setiap anak menuliskan satu buah saja keyakinan kelas menurut dia. Di sini digambarkan murid sedang menulis keyakinan kelasnya. Kemudian setelah ditulis dalam sticky note tersebut ditempelkan pada papan tulis yang saya beri judul keyakinan kelas. Ya, ini adalah proses seleksi keyakinan kelas, karena di dalam tulisan tersebut biasanya ada yang sama. Misalnya harus jujur, diseleksi dulu, mungkin ada kalimat atau kata-kata yang mirip, hampir sama.
Kemudian hasil keyakinan kelas yang diperoleh akan dibacakan dan juga disepakati bersama-sama. Setelah kesepakatan keyakinan kelas disepakati bersama adalah proses penandatanganan keyakinan kelas. Ini adalah sebagai bukti komitmen nanti akan melaksanakan keyakinan kelas sebaik-baiknya. Gambarnya lebih baik. Dan ini adalah respon murid-murid. Ya, itu tadi pengalaman saya dalam melaksanakan keyakinan di kelas. Yang kedua adalah pengalaman saya dalam penerapan segitiga restitusi. Ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan otak yang sekolah kami. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi berlanjut untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Proses tahun 2024. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawanan dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada restitusi dan dapat mengembalikan duit yang dibuat salah pada kelompok. Terdapat 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip kesalahan pada latihan dan proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan, yaitu
Zola tidak membawa pulpen untuk menulis. Kemudian, Zola menuju pulpen milik Zulfa pada saat Zulfa sedang mengerjakan tugas. Bila kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Mungkin karena kelakuan saya. Ya benar. Tadi ibu melihat kamu merebut Zulfa. Betul begitu? Zula, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk gue di sini. Gue itu bukan mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusi bersama. Karena setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Aku pengen tahu kira-kira alasan kamu yang tadi kenapa ya? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Kalau kamu ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Keyakinan kelas yang mana? Menjaga ketenangan saat pembelajaran. Nah, ternyata kamu tahu apakah menjaga ketenangan itu penting. Lalu, apakah kamu punya solusinya untuk masalah ini? Iya. Yang pertama, saya akan minta maaf kepada ibu Pak. Yang kedua, saya tidak akan tergesa-gesa lagi. Yang ketiga, saya akan memberi donasi. Mulai kapan akan kamu lakukan? Setelah ini, Baik, itu Aceh mengapresiasi untuk tanggung jawabmu. Aceh yakin kamu akan bisa lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan orang tua, siap menjadi lebih baik nak. siap. Ya, baiklah, stop dulu. Silakan kamu langsung istirahat ya. Permisi. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulada Gunadias, kelas 10B. Saya senang sekali diajak praktik segitiga restitusi oleh Bu Aceh. Di sini bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Saya akan menjaga ketenangan saat pembelajaran. Saya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, stop. Stop, Mbak. Ya. Kasusnya satu saja ya Bu, nanti yang kedua nanti saya bagikan lewat WhatsApp. Ya itulah tadi penerapan disiplin, maksud saya penerapan budaya positif di sekolah. Saya telah melakukan yang pertama tadi ada keyakinan kelas, dan yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi. Dan kemudian Bapak Ibu sesuai dengan judul acara pada siang ini adalah berbagi pengalaman budaya positif yang telah dilakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah pernah melakukan budaya positif, silakan bisa di-share, bisa dibagikan pengalamannya. Ada? Silakan kuliah. Kuliah maju. Maju Bu. Ya masuk ke Di situ ada WA-nya siapa? bisa. Di situ ada WA-nya siapa? Saya mau kirim file. Saya Coba dengan juga. Iya. Selesai mau di depan dulu. apa Pak Imron dulu ya Pak Imron ya? Lebihnya lama ya Pak, jadi kan langsung bercerita saja. Cerita. Ya. Bercerita saja. Boleh di Banten, boleh pas di SMA Buku. Bisa dulu. Iya, masuk keren. Proses itu biasa topiknya apa? Pakai apa dulu? Pakai Pakai. itu sudah pakai ini sebentar baru mau itu. Ini mau Ya, di sini
sini sudah ada Lama banget ya, tapi tak ada aja. cek. Baiklah, di sini sudah ada Pak Imron. Pak Imron mengajari kimia di SMA Negeri 1 Klumpuk. Bisa membagi pengalamannya dalam budaya positif. Pak Imron, silakan. Terima kasih Bu Asen atas waktunya. Di sini saya hanya ingin berbagi atau sharing saja masalah budaya positif yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Klumpuk. Di antaranya adalah mengaplikasikan atau menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika saya ngajar di kelas, ada satu murid itu yang ketika saya mengajar dia sering tidur dan bahkan ketika kita bangunkan nggak lama tidur lagi. Akhirnya mungkin secara naluri kita sebagai guru juga ada ingin rasa menghukum atau marah gitu. Tapi saya sedikit ingat tentang ilmu tentang koefisien segitiga restitusi. Akhirnya saya panggil anak tersebut dan saya tanya, kemudian dia menyampaikan alasannya kenapa dia sering tidur di kelas. Kemudian saya tanya tentang kesepakatan kelas juga. Akhirnya dia juga menyadari bahwa hal tersebut sudah melanggar kesepakatan kelas. Kemudian saya tanyakan tentang solusinya. Ternyata anak tersebut sudah mulai menemukan solusi-solusi yang mungkin dia sebenarnya sudah tahu solusinya, cuma terkadang dia belum bisa memulai untuk solusi tersebut, alias mungkin masih kebawa dengan masalah yang dihadapi. Sehingga untuk penanganan siswa seperti itu kita nggak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan tentang diantaranya adalah penyelesaian oleh siswa itu sendiri, sehingga kita tidak sebagai penghukum atau sebagai pemantau, tetapi sebagai manajer, dan siswa akan muncul motivasi dari internal sehingga nanti ada perubahan dari diri sendiri. Begitu Bu Aja. Terima kasih. Baik sekali pengalaman dari Bapak Imron. Pak Imron pernah melaksanakan segitiga restitusi pada siswanya yang selalu ngantuk kalau diajar kimia nih Pak. Iya. Berhasil Pak selama ini Pak? Ya berhasil. Ternyata saya pantau berapa minggu kemudian ternyata dia sudah ada perubahan, dan ketika saya mengajar lebih semangat lagi, itu ya kelihatan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Imron atas sharingnya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Imron. Saya sendiri ya biar tidak ngantuk. Kita akan bermain-main sedikit. Siap Bapak Ibu? Perintahnya adalah tirukan kata-kata saya. Perintahnya adalah tirukan kata-kata saya. Sudah jelas Bapak Ibu perintahnya? Ya. Sudah siap bermain? Siap. Bebek bebek ayam ayam. Ayam bebek ayam bebek. Bebek bebek ayam ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Yes, terima kasih dulu. Berarti masih konsentrasi di siang ini, betul ya? Anak sesuai dengan petunjuknya. Bu Bella sudah sesuai dengan petunjuknya. Tadi adalah perintahnya tirukan kata-kata saya. Meskipun saya tiru bebek ayam, ada berapa bebek? Jawabannya adalah ada berapa bebek, gitu ya. Ada berapa bebek? Dan ternyata tidak ngantuk. Dilanjutkan dulu. Saya panggil Pak Moko ya Pak Moko untuk menceritakan pengalamannya
dalam melaksanakan budaya positif, Pak? Untuk menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan budaya positif. Kan tadi ikuti berapa? Cukup loh, Mas. Cukup loh, Mas. Baiklah Bapak Ibu, di sini sudah ada Bulia. Bulia juga akan menceritakan pengalamannya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Silakan Bulia. Terima kasih Bu Aceng atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kasih semangat. Ini matur suwun. Di sini saya akan menceritakan sedikit mawon budaya positif yang pernah saya lakukan. Tadi kan disampaikan berbagai hal ya, ada yang kalau Bu Aceng tadi kesepakatan kelas ya, saya sebenarnya juga sudah ada kesepakatan kelas dan ada meetingnya juga sebenarnya, tapi tidak bisa terputar, tidak apa-apa. Budaya positif yang lain, ice breaking mungkin nih, itu kelihatannya simple, tapi memang ampuh untuk mencairkan suasana kelas. Saya pernah melakukan sedikit ice breaking dan videonya sebenarnya ada, mau saya share lagi nanti takutnya nggak nyampe, saya ceritakan saja. Ada di kelas, kalau dulu itu kelas 12 atau 11 saya lupa karena ada sudah beberapa waktu yang lalu, itu ice breaking yang hampir mirip dengan apa yang disampaikan Bu Ajeng tadi. Jadi ikuti kata-kata saya, mungkin seperti itu. Tapi kalau Bu Ajeng tadi adalah bebek ayam, tapi kemarin itu saya apa nih? Kalau topi itu pegang kepala, kalau apa ya saya lupa. Ada yang pegang baju, ada yang pegang anak-anak ternyata pas siang. Itu ceritanya pas siang. Jadi memang wayai ngantuk, sudah nggak konsentrasi, kemudian mata pelajaran saya adalah mata pelajaran matematika yang mata pelajaran paling menyenangkan. Paling menyenangkan, tapi kebalikannya enggak. Maka pada saat itu dengan SDK yang sebentar itu membuat anak sedikit bangun istilahnya yang tadinya ngantuk, tadinya males-malesan, sedikit fokus konsentrasinya sehingga menerima pelajaran matematika di waktu siang hari itu alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Kalau berharap anak-anak mau memperhatikan semua dan akhirnya hasilnya sesuai yang kita harapkan, itu memang belum, tapi setidaknya sedikit ada peningkatan. Mungkin kalau itu dilanjut beberapa kali dengan mode yang berbeda-beda mungkin akan lebih efektif. Itu sedikit cerita saya tentang budaya positif Bu Ajeng. Mungkin semoga bermanfaat untuk semuanya. Matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bulia yang sudah menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan ice breaking. Sudah cukup efektifkah Bulia? Lumayan, kalau dibilang efektif sekali belum ya karena waktu itu siang, tapi ada peningkatan. Kita beri tepuk tangan Bulia. Selanjutnya ada Pak Maka yang ingin membagikan pengalamannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya nanti ada sedikit menyampaikan mungkin tentang budaya positif yang pernah saya lakukan mungkin pada waktu yang lalu. Sebenarnya yang saya lakukan dengan cukup sederhana toh, yaitu saya hanya mengingatkan siswa. Jadi ceritanya begini, ketika jam sudah menunjukkan pukul 12, artinya itu kalau untuk anak-anak yang beragama Islam itu kan saatnya sholat duhur berjamaah.
itu kan sudah menjadi kesepakatan di sekolah kita bahwa ketika jam sholat zuhur dan sholat asar itu anak-anak yang laki-laki maupun yang perempuan yang beragama Islam itu kan untuk sholat berjamaah. Nah, ketika saya lewat di kelas 10A, gitu, kebetulan saya kalau dari ruang tata usaha itu mau ke masjid kan melewati kelas 10A. Nah, itu ternyata ada satu anak laki-laki yang masih dengan santainya duduk-duduk di teras itu. Kemudian saya tanya, Mas, ada kegiatan apa? Kok masih duduk di sini? Tidak ada kegiatan, Pak. Saya nyantai aja. Kemudian, lah ini jam berapa? Jam 12, Pak. Saatnya apa biasanya? Kamu agamanya apa? Saya tanya dulu. Kamu agamanya apa? Saya Islam, Pak. Kalau orang Islam kewajibannya apa? Sholat. Nah, ini sudah jam berapa? Tadi udah azan zuhur belum? Sudah, Pak. Kesepakatan kelas kita, kesepakatan kita di sekolah kita apa? Sholat bersama. Lah kenapa kamu tidak berangkat ke masjid? Saya malas, Pak. Kalau malas nanti sholat enggak? Ya, dia jawabnya ragu-ragu. Kadang sholat, kadang enggak. Nah, maka saya memberikan penguatan saja kepada anak tersebut. Kemudian sebagaimana kewajiban seorang muslim itu adalah kita sholat itu adalah hal yang wajib. Maka ketika ini sudah menunjukkan waktu sholat, ayo kita segera untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Akhirnya si anak saya ajak bareng untuk berangkat ke masjid, wudhu bareng, kemudian sholat berjamaah. Itu hal yang saya lakukan. Jadi saya hanya mengingatkan anak, dan selanjutnya saya pantau, alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah jarang nongkrong di depan kelasnya lagi. Jadi ketika saya lewat, saya pantau anak ini, saya hafal. Tidak boleh menyebut merek ya. Jadi hafal anaknya sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai rajin untuk ketika jam sholat berjamaah sudah ikut ke masjid dan ikut melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin itu Bapak Ibu yang sedikit mungkin tadi budaya positif, karena tadi Pak Nanang juga di depan menjelaskan yang budaya positif itu tidak hanya yang berkaitan dengan keyakinan kelas mungkin, tapi suatu hal yang baik yang bisa dilakukan untuk membentuk suatu karakter anak yang baik itu adalah budaya positif. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti untuk lebih pasnya kalau ada yang melenceng Bu Ajeng mohon diluruskan atau dibenarkan. Jadi saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak atas pengalamannya, berbagi pengalaman dalam budaya positif. Sampailah akhirnya kita pada penutup. Kalau sudah ada, apakah masih ada Bapak Ibu Bapak? Apakah ada Bapak Ibu yang mau membagikan lagi pengalamannya? Sudah, tidak ada nih Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mohon Pak Sri coba, Pak Sri, Pak, silakan merefleksikan kegiatan kita tadi ini. Silakan kesimpulannya apa yang bisa didapat dari pertemuan ini, Pak? Ya, terima kasih atas waktunya kepada Bu Ajeng terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu diseminisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nadia Ajeng Ratri SPD selaku calon guru penggerak. Ini sangat luar biasa sekali, di mana ada beberapa hal yang bisa saya ambil hikmahnya, di mana saya bisa belajar tentang kesepakatan kelas,
kemudian bagaimana membentuk atau menentukan kesepakatan kelas bersama dengan siswa-siswi, kemudian juga belajar tentang segitiga restitusi. Kemudian ada juga tadi adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia, salah satunya adalah bertahan hidup, dengan contohnya tadi ada seorang anak yang sering meminta makanan kepada teman-temannya dengan cara memaksa, seperti itu. Dan mungkin hikmah yang sangat luar biasa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru-guru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang berbagi atau sharing pengalaman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Tepuk tangan untuk Budia Ageng. Keren sekali ya pemaparannya, terlihat ada keceriaan, ada kegembiraan, sekaligus tambahan wawasan serta pemahaman baru tentang hal yang perlu kita kuatkan kembali di sekolah. Hebat sekali memang guru penggerak ini. Tepuk tangan lagi sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Ajeng yang telah menyampaikan berbagai praktik baiknya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dari awal hingga akhir. Semoga pertemuan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kebaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya selaku MC mohon undur diri dan maaf apabila ada salah kata. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru dan direpotkan. Silakan, ini syutingnya sudah selesai jika tidak ada kegiatan lain menghabiskan